Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitratun Nisaur Rahmi. Di sini saya akan membahas materi mengenai toharo. Baiklah teman-teman, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian toharo. Toharo menurut bahasa artinya bersih. Menurut istilah syara, toharo adalah bersih dari hadas dan najis. Toharo dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharo, teman-teman, juga merupakan anak kunci dari syarat sah sholat. Pembahasan yang kedua, yaitu hukum toharo. Hukum toharo itu adalah wajib, teman-teman, bagi tiap-tiap mukallaf, laki-laki dan perempuan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Maka dari itu, hukum toharo dikatakan wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Pembahasan ketiga yaitu mengenai syarat wajib toharo. Yang pertama yaitu Islam, berakal, baligh, masuk waktu, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti darah, haid dan nifas, ada air atau debu atau tanah yang suci, berdaya melakukan serta mengikuti kemampuan. Kemudian masuk pembahasan selanjutnya yaitu bentuk toharo. Toharo itu ada dua bagian bentuk, teman-teman. Pertama yaitu toharo lahir, adalah toharo dari najis dan hadas. Sedangkan toharo batin adalah toharo yang membersihkan jiwa dan hadas serta batin. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya mengenai pengertian hadas. Teman-teman, sering kita mendengar pengertian atau kata dari hadas ini. Nah, sini saya akan membahas mengenai apa itu hadas. Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi sesuatu yang mengharuskan bersuci sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian lanjut ke pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan, teman-teman, yang harus kita sucikan karena menjadikan tidak sahnya melaksanakan sholat atau pekerjaan lain. Selanjutnya yaitu mengenai bermacam-macam hadas dan cara mensucikannya. Menurut fikih, teman-teman, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil, contohnya keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Lalu hadas besar, contohnya terkena jilatan anjing atau terkena gigitan anjing. Nah, di situ kita harus mandi wajib. Ada juga contoh hadas kecil itu, teman-teman, air kencing anak laki-laki atau juga bisa seperti kotoran cicak dan sebagainya. Nah, dari hadas kecil itu mengharuskan kita untuk berwudu jika kita terkena hadas kecil tersebut. Dan hadas besar mewajibkan kita untuk mandi wajib atau junub jika kita ingin melaksanakan sholat. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Macam-macam najis itu ada 3, teman-teman, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Najis mukhaffafah contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa, cuman
minum air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Najis mutawassithah, antara lain air kencing, darah, dan nanah. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan mengalurkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian najis mughallazah. Sepertinya najis ini sangat dikatakan orang sangat berat ya. Contohnya anjing dan babi. Jika kita terkena anjing dan babi, kita harus menyiramkan air suci yang bercampur tanah untuk mensucikan diri kita sebanyak 7 kali. Lanjut, yaitu tentang fungsi toharoh. Fungsi toharoh itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian membiasakan hidup yang selektif. 3, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Dan terakhir adalah menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat taharah. Manfaat taharah ada juga 4 macam. 30% seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Manfaat yang kedua yaitu 22% tidak mudah terkena penyakit. Manfaat yang ketiga 15% menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Dan manfaat yang paling banyak yaitu 45% menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam air. Ini adalah pembahasan terakhir ya teman-teman. Macam-macam air itu ada 4, yaitu air suci, lagi mensucikan, air suci tetapi tidak menyucikan, air mustakmal, dan air najis, air yang terkena najis. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari saya tentang toharoh. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.